Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu kami meregang nyawa dia mengeluarkan kami ke alam dunia, bersimbah darah, menetes air mata, belum sanggup kami membalasnya. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakannya ya Allah. Kami belum mampu membahagiakannya dengan harta, kami belum mampu membahagiakannya dengan jabatan, paling tidak kami membahagiakannya dengan menunjukkan di hadapannya kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ampunkan silap salah dosanya. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata yang berada di sebelah kanan, enak yang duduk di depan ini. Bisa menikmati wajah Habib Muhammad bin Anis yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka yang di samping. Kata yang di depan, enak mereka yang di samping. Main handphone gak ketahuan. Wang sinawang. Kalian kan gak merasakan bagaimana tegangnya mereka di depan ini. Gini terus dari awal. Jadi yang paling nikmat itu bagaimana sebetulnya? Yang di depan ini gak usah mikirin yang di samping. Yang di samping juga gak usah kalian pikirin yang di depan. Pikirkan aja apa yang sedang kita dengarkan, kita lihat, kita pahami. Justru kalau kita lagi dengar malah mikirin orang yang di depan, yang didengar nggak jelas, yang di depan juga nggak jelas. Jadi filosofi Wang Sinawang nggak ada hubungan dengan uang ini. Wang Sinawang ini filosofi Jawa yang amat sangat mendalam. Mobil mewah melesat di jalan tol. Bukan pantun. Di dalamnya ada seorang bisnismen orang kaya. Mobilnya paling mahal, stabil. Air nggak tumpah. Tapi air mata meleleh. Dia melihat petani yang sedang duduk di sawah makan siang dengan anak istrinya. Apa kata yang berada di mobil? Oh bahagianya petani. Dia bisa sholat zuhur dengan anak istrinya. Di pondok yang begitu indah, makannya nyaman. Dia bisa makan semaunya, minum teh manis, sementara aku diabetes mellitus. Dia bisa makan gulai kambing, sementara aku kolesterol. Jangankan makan kambing, lihat kambing aja udah naik darah tinggi, kata dia. Kata yang di mobil. Apa kata mereka yang ada di dalam gubuk yang sedang di tengah sawah? Enaknya jadi orang ya bisa naik mobil mewah. Dia nggak tahu mobil itu kredit. Wang sinawang. Coba kalau petani itu nikmati saja kebersamaannya dengan keluarga tanpa harus menjulurkan bola matanya melihat nikmat orang lain. Dan yang di mobil itu juga dia tetap merasakan nikmat Allah, maka insya Allah dua-duanya bahagia. Tapi memang yang namanya bahagia itu kata orang sekarang, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Jangan pernah mau menempatkan diri pada nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Saya jadi nakal ini Pak Ustadz, jadi main slot ini Pak Ustadz, jadi pacaran ini Pak Ustadz karena saya hidup di zaman sekarang 2024. Coba saya hidup satu zaman dengan Ustadz Jazir dulu. Enggak ada internet, enggak ada Instagram, enggak ada Telegram, enggak ada kilogram, enggak ada miligram. Pasti saya jadi anak muda yang soleh. Belum tentu. Kalau kamu hidup di zaman Ustadz Jazir mungkin kau PKI. Jadi menurut ilmu Allah memang kamu layaknya hidup sekarang di 2024 ini memang. Memang disinilah makom menurut Allah. Jadi nggak usah mikir ke belakang, nggak usah salah-salahkan takdir, nggak usah salahkan malaikat pencatat lauhil mahfuz, nggak usah salahkan siapapun, nggak usah salahkan bapak dan ibumu. Kenapa kalian menikah terlambat? Kenapa kalian ketemunya dulu? Ya memang sudah begitu takdir Allah, terima podo kabeh wis ono tulisane. Jadi kita jadi apapun, kalian pun ragu tepuk tangan karena aku nggak bisa bahasa Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya jadi Ustadz Faizar, hatersnya nggak kelihatan.
haters Ustadz Somad, ngomong dia di TV mencaci maki kita. Somad itu radikal katanya. Maka TV nggak ada di rumah saya. Di kamar nggak ada, di ruang tamu nggak ada. Kalian kalau datang ke rumah saya buat tunjukkan, nggak ada TV. Daripada hancur TV itu ku banting. Hatersnya kelihatan. Dia komen, semua postingan-postingan itu dia komen. Postingan di Instagram, komen. Postingan di YouTube, komen. Cuman beberapa bulan ini malah kita rindu pada komen ini. Kok nggak komen lagi ya? Ternyata nggak cair atau barang udah selesai. Masya Allah. Rindu juga kita dengan komen-komen ini. Kemana mereka ini semua? Apa udah mati semua haters ini? Ustadz Faizar itu enak. Dibacakan ayat kursi selesai. Haters kita dipukulkan kursi pun dia nggak selesai. Tapi memang sudah, saya nggak perlu mendalami ruqyah, lalu saya belajar lagi dari nol, lalu nyoba-nyoba ngusir jin. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Kamu latihan kan, Mat? Kata dia. Ya, lagi magang ya katanya. Nggak perlu. Biarkan Ustadz Faizar dengan makomnya dan saya di makom saya. Saya nggak perlu mikirin makom beliau. Kita ini semua makom apa yang perlu kita pikirkan? Makom Ibrahim. Supaya kita mudah-mudahan kita bisa berhaji dan umroh. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu saya lakukan adalah bagaimana saya ngumpulkan pegiat-pegiat dakwah, anak-anak muda, para wali santri. Saya tanya, Ustadz Faizar, berapa lama kalau mau buat pelatihan ruqyah? Kata Ustadz Faizar, 4 hari 4 malam insya Allah cukup Pak Ustadz. Jadi saya tinggal ngumpulkan orang, panggil Ustadz Faizar, latih mereka. Habis itu setelah dilatih ya kita tes. Nah, silakan jin-jin datang Glenn. Ini memang sudah ditempatkan Allah dengan posisinya masing-masing. Kalau saya memikirkan makom Ustadz Faizar, sampai saya sibuk memikirkannya, saya lupa jadwal saya. Saya lupa ayat-ayat yang mesti saya sampaikan. Saya lupa apa yang mesti langkah saya ke depan. Jadi kita berjalan bersama sesuai dengan penempatan yang sudah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu indah. Lihat postingan Ustadz Salim. Alhamdulillah sudah landing di Tokyo. Bulan depan alhamdulillah sudah sampai di Jerman. Apa enggak sakit jantung kita? Kita mau masuk Singapura aja enggak lewat. Uang sinawang. Coba kalau saya tetap dengan perasaan ini. Berarti pernah Pak Ustadz? Iya. Saya enggak akan mungkin datang kemari. Kenapa? Setiap melihat Ustadz Salim terasa berdenyut di dalam kan? Tapi karena saya merasa memang sudah makom Ustadz Salim di sana. Ustadz Somad, luar negeri ini berat, biar Ustadz Salim aja. Kalau Ustadz Salim bisa, kenapa mesti saya? Kalau dia bisa, ya udah dia aja. Kan begitu filosofinya. Jadi memang bersama itu indah. Kata orang Minangkabau dari Pulau Sumatera, duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Apa enggak kebalik Pak Ustadz? Duduk yang sama-sama ini yang justru sempit. Kalau hatimu sempit. Tapi kalau hatimu lapang, dengan duduk bersama inilah terasa lapang. Dan kalau kita duduk sendirian, hidup ini terasa sempit. Adik-adik malam ini terasa sempit atau lapang? Ya tergantung duduknya di mana. Enaknya dia ya, gak perlu ngapal ayat, gak perlu ngapal hadis, gak perlu muqaddimah, gak perlu penutup, gak perlu ngapal pantun, gak perlu yang terhormat, gak perlu pakai acara sholawat, gak perlu, tinggal angkat suara. Mestinya, iya kan? Siapa itu kira-kira ya? Ada nggak kayak kenal orang? Enak kan? Dia pergi ke sana lagunya itu lagi. Dia pergi ke sana lagunya itu lagi. Dan orang semua hafal, senang, bahagia. Itu memang sudah, justru dengan itulah mungkin wasilah dakwah itu bisa sampai. Yang selama ini lagu-lagunya cinta, lama ini cinta, entah apa cinta. Begitu di briefing oleh dua makhluk ini, langsung lagunya jadi syar'i malam ini. Saya tahunya baru di sini. Apa kata Mas Ali dengan Mas Alfredo? Apa kata mereka? Ternyata setelah kita latih jadi begini ya. Gitu. Baru saya tahu oh ternyata mereka pelatihnya ini. Malam ini saya mulai curiga, jangan-jangan Ustadz Salim ini mereka juga yang latih. Biarkan Bang Rizal Armada dengan armadanya. Kita nggak usah perlu jadi penyanyi juga.
Memang sudah begitu penempatannya, maka dia berjuang dengan suaranya, ini berjuang dengan ruqyahnya, ini berjuang dengan ayatnya, ini berjuang dengan kemampuannya. Saya nggak perlu buat pasukan juga. Itu pasukan apa? Paskas. Oh, kalau gitu saya buat paskus. Ngapain buat pasukan baru? Jadi setiap saya pergi dari Aceh sampai Papua, cukup endorse aja Paskas. Anda punya uang Rp1.000 sehari? Kumpulkan 1.000 sehari. 1 bulan berarti 30. Tidak, tanggal merah tidak dihitung. 25.000. Anda sudah menyantuni 600 penghafal Quran. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu dan ayah. Hidup boleh berganti, amal jariah terus mengalir sesudah mati. Apa susahnya? Oh, itu apa nama grupnya? Itu apa nama grupnya? Itu namanya apa tadi peci kita? Bikers Muslim Ceria, BMC. Tapi Ustadz Salim lain. Bahagianya merayakan cinta. Oh, ini ada anak-anak bikers ini. Bikers Muslim Ceria. Oh, kalau gitu kita buat saingan. Apa? Bikers Muslim cepat. Ya nggak perlu. Cukup aja gabung dengan mereka. Ya udah. Kan sama. Malah lebih enak. Orang motornya minjam. Jadi yang paling enak itu adalah kita jangan mengecilkan, jangan merasa diri besar lalu melihat orang kecil. Ada orang besar kita mau lebih besar. Yang paling indah itu adalah saling membesarkan. Ustadz Salim membesarkan Abdul Somad. Abdul Somad dibesarkan oleh Ustadz Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far. Ini malah sekarang orang mengecilkan. Lihatlah ulama salaf dulu bagaimana. Begitu datang berdebat antara Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dengan Imam Malik. Imam Malik ahlul hadis, sedangkan Imam Hanafi ahlul ra'i, kaum rasionalis. Kebetulan yang bersaksi waktu itu adalah Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad dari Mesir. Datang Imam Laits menemui Imam Malik bin Anas. Malik, apa pendapatmu tentang Abu Hanifah Hanafi? Apa kata Imam Malik? Belum pernah saya ketemu orang yang akalnya tajam setajam Imam Abu Hanifah. Imam Laits datang bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Hanafi, tadi waktu engkau berdebat dengan Malik, kulihat berkeringat keningmu. Apa yang kau rasakan? Aku belum pernah ketemu orang yang hafalannya lebih kuat daripada Imam Malik. Punya 3 fitur fantastis. Mengecilkan. Kenapa kita sering mengecilkan? Apa enggak malu sama Mak Erot? Ada juga yang ketawanya nyusul belakangan. Itu namanya loading. Setelah 1 menit, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang di atas ini dengan makomnya masing-masing sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka cara kunci menjalani hidup adalah inilah yang mau kita jelaskan dalam waktu yang lebih kurang 33 menit ke depan. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Itu kalau masuk TV. Ini orang yang rindu kan udah lama nggak masuk TV. Yang pertama kuncinya menyadari. Yang pertama kuncinya menyadari bahwa yang menempatkan kita ini adalah panitia. Enaknya jadi ustadz yang pertama tampil. Kenapa? Karena jamaahnya lagi fresh, lagi cas. Ketika jamaahnya udah tinggal 5 watt, berikut ini mari kita dengarkan Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya semua ini membesarkan Ustadz Somad kan. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah Ustadz Somad. Saya tahu kalian nggak dengarkan saya, padahal Ustadz Somad inilah yang paling menderita, dia terakhir di ujung. Saya tahu semua ini hanya basa-basi belaka. Kalau saya turutkan sakit hati saya, ini tidak saya mulai kajian malam ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Emang kalian tahu rasanya menderitanya jadi ustadz yang terakhir? Takut bahan hilang, takut bahannya udah dipakai penceramah terdahulu. Menderita tahu? Tapi karena kita yakin menurut ilmu Allah inilah yang terbaik. Bahwa yang menempatkan kita ini adalah Allah. Yang menciptakan panitia itu siapa? Allah. Kalau sampai kalian katakan yang menciptakan ini semua acara ini adalah panitia, rusak akidah kalian. Udah berapa lama ngaji di Jogokarian?
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, kenapa saya hidup di zaman sekarang? Kalau saya hidup di zaman Nabi dulu Pak Ustadz, saya akan menjadi Umar bin Khattab, saya akan menjadi Amr bin As, saya akan menjadi Salman Al-Farisi. Belum tentu. Kalau kau ikut zaman Nabi, mungkin kau jadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menempatkanmu hidup di zaman apa ini sekarang? Di milenium yang ketiga, awal milenium 1, 1000, 2000, 3000, di 3 abad, 3 milenium ketiga. Memang menurut ilmu Allah. Apakah Allah itu pernah salah? Kalau ada Allah salah, berarti itu yang KW. Allah itu tidak pernah salah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi kunci yang pertama adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan muwahhid, orang yang mentauhidkan bahwa yang menempatkan saya di sini adalah Allah, la ilaha illallah. Ada nabi-nabi itu yang komplain? Enggak ada. Ada yang diuji dengan wajahnya, Nabi Yusuf. Ada yang diuji dengan penyakitnya, Nabi Ayub. Ada yang diuji dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Ada yang diuji dengan anaknya, Nabi Nuh. Begitu juga Bapak nanti di rumah. Nabi-nabi itu macam-macam ujiannya, Ma. Aku ini termasuk yang diuji dengan kamu. Dia sangka yang ngaji cuman dia. Dia sangka istrinya nggak ngaji. Memang istrinya nggak pernah datang, tapi streamingnya jalan terus. Istrinya ngomong, aku juga diuji. Ujian terberatku adalah kamu, Fir'aun. Jadi yakinlah bahwa penempatan ini. Nabi Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain. Tidak tercipta alam semesta kalau bukan karena dia. Dia tidak pernah komplain. Kenapa aku tidak diuji dengan ujian yang enak-enak seperti Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam, angin tunduk kepada dia. Binatang-binatang tunduk semuanya kepada dia. Bahkan ada penulis Indonesia yang mengatakan kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta, Sleman. Bayangkan itu hebatnya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah komplain. Nabi Muhammad pun tidak pernah komplain. Mereka menerima semuanya. Amanna, kami semuanya beriman. Islam adalah istislam, penyerahan yang sempurna, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan fahami, tolong jangan potong ceramah Abdul Somad sepotong-sepotong. Saya nggak mau dengar ceramah ini sambil ngantuk. Ini sadar semua kan? Nah, jangan nanti yang teringat pas lagi Islam adalah penyerahan. Nah, besok pas ditanya sama bapaknya, gimana? Selesai S1 ini rencana mau kedua S2 atau S3? Kita serahkan aja sama Allah. Bukan itu makna penyerahan. Makna berserah diri kepada Allah, tidak mengikut kemauan hawa nafsu, tidak mengikut kemauan manusia, yang diikut hanya kemauan Allah. Hari libur, hari Ahad, maunya malam ini nongkrong-nongkrong, maunya malam ini dugem. Dugem artinya duduk sambil gemetar. Maunya malam ini fresh, capek, lelah, nulis makalah, presentasi, aku letih. Maunya bentar-bentar healing, bentar-bentar healing. Maunya nyantai dulu sejenak. Tapi kata Allah, datanglah ke Masjid Jogokarian, niatlah iktikaf, niatlah ngaji. Keinginan hawa nafsu ingin nyantai, keinginan Allah ingin diisi waktu ini dengan amal soleh. Ketika kita kalahkan keinginan kita, kita kesampingkan kemauan hawa nafsu, kita ikut keinginan Allah, maka itu disebut dengan istislam, menyerahkan diri kepada kemauan Allah. Diri maunya berzina, Allah maunya menikah, menikah dengan segala konsekuensinya, tinggalkan yang haram. Itu namanya istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia menyerah kepada Belanda, benderanya bendera Belanda, hukumnya hukum Belanda, teritorialnya teritorial Belanda, aturannya aturan Belanda, menyerah kepada Belanda. Maka kita disuruh menyerah kepada Allah. Kata-katanya sesuai dengan kata-kata Allah, gaya hidupnya, gaya hidup yang dijalankan, syariatkan Allah. Insya Allah kita ini semuanya wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini jurus yang kedua. Apa dia? Berjamaah. Berjamaah itu membuat kita tidak lagi melirik orang lain. Karena kalau kita sudah berjamaah, hati kita, pikiran kita itu sudah mikirnya tidak lagi mikir person pribadi, tapi sudah mikir berjamaah. Jadi jangan heran kenapa 4 ustadz, 5 ustadz, 6 ustadz, asatis beramai-ramai kami ingin mencoba berjamaah. Ustadz Handi Boni nggak pernah mempermasalahkan saya. Ustadz Somad kalau memang betul hebat, coba pakai motor dari Riau sampai ke Timur Leste. Nggak pernah beliau nyindir-nyindir saya. Ustadz Salim nggak pernah menyakiti hati saya, walaupun stafnya ada beberapa kali. Habib Muhammad bin Anis secara kata-kata memang tidak menyinggung. Tapi beberapa kali mau minum itu, dia khawatir gelas itu nyangkut di hidungnya. Itu memang agak luka hati saya. Tapi karena kita sudah berjamaah. Ustadz Faizar nggak pernah nantang saya. Ustadz Somad betul hebat, coba keluarkan jin ini. Ini botolnya udah saya bawa. Nggak pernah. Kita hidupnya berjamaah. Dengan berjamaah tadi ketika kita berselawat berjamaah. Allahumma sholli. Nggak ketahuan yang nggak hafal. Temannya di sebelah heran. Kau baru malam ini ikut ngaji kan? Iya. Kok kau hafal? Lip sync aja. Pura-pura aja. Dengan berjamaah itu tertutupi suara yang rendah dengan suara yang tinggi. Kekurangan saya tertutupi dengan adanya ustadz-ustadz. Ustadz Somad bisa ngusir jin. Setelah duduk dengan Ustadz Faizar, mereka, oh ini pasti bisa nih. Mereka kan udah dekat, mereka udah, pasti nular ini kata dia kan. Dia sangka COVID. Ustadz Somad, ceramahnya kan cuma di Indonesia aja, emang bisa keluar. Terus mereka lihat foto kami dengan Ustadz Salim, sudah naik ke Merapi Merbabu. Ah ini kayaknya nggak lama lagi bisa nih. Pasti diajaknya nih keluar negeri katanya kan. Nah itu artinya apa? Bahwa kita, Ustadz Somad itu ngomong aja itu, ceramah berapi-api, mari kita bantu fakir miskin, anak yatim jangan sampai nggak makan. Apa ada? Jamaah dia yang ngasih beras. Terus mereka lihat saya jalan dengan Ustadz Lukmanul Hakim, bawa motor, masuk ke Kalimantan, bawa beras. Mereka lihat, oh Ustadz Somad ternyata gak cuma pandai ceramah, tapi dia juga bawa beras. Dia gak tahu, itu cuma konten aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling indah itu adalah berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Maka yang jomblo cepat. Jangan sendirian kalian, sendirian kan masuk neraka. Nabi Adam ada Hawa, Nabi Musa ya istrinya. Yang jomblo itu Dajjal. Jangan tersinggung, kalau tersinggung berarti pengikut Dajjal. Ya Allah, saya tahu ini semua udah ngaji dengan Ustadz Salim, udah ngaji dengan Ustadz Jazir, mereka ini selalu ngaji di Jogokarian. Ya Allah, mereka yang selama ini dalam keadaan kesendirian, mereka sesungguhnya adalah orang yang menjaga harkat martabat kehormatan dirinya ya Allah. Jaga anak-anak muda kami ini ya Allah. Jaga mereka dari buaya-buaya darat ya Allah. Kalau ada laki-laki yang mengatakan kepadamu, apa kabar dek, udah tahajud? Dia bukan ayahmu, dia bukan abangmu, dia bukan pamanmu. Yakinlah, dia buaya yang baru saja naik ke darat. Buaya hijrah namanya. Tapi dia bangunkan saya tahajud Ustadz. Setiap jam 2 malam dia bangunkan saya. Kenapa kau bangunkan anak orang? Apa urusanmu sama dia? Ini kami ini Pak Ustadz, ini pacaran syar'i. Sudah ada label halalnya dari Kementerian Agama. Dia adalah panggilan kami Pak Ustadz. Ya akhi ya ukhti. Bulan-bulan kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Ini bisikan setan. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang kepada mereka dari depan,
wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam. Maka kita perlu teman dari 8 sisi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Kalau kita banyak kawan, insya Allah dia akan menemani kita. Kita kawan, banyak, berteman, bersahabat, semua orang bisa kenal. Kita nggak akan mungkin parkir di karaoke. Karena itu udah jelas punya teman. Itu di tempat sayap motor belakang supaya lumpurnya nggak naik, itu apa namanya? Hah? Spatboard. Bukan keyboard ya. Nggak akan mungkin motor ini berani parkir di tempat karaoke diskotik. Kenapa? Karena di spatboardnya sudah ada tulisan say no to bonceng. Cuman masalahnya stiker ini setiap hari Sabtu dicopot. Pas hari Sabtu copot. Nah, habis itu hari Senin pagi pasang lagi. Knalpot pun sudah digunting, disunat 2 kali sunat. Bunyi knalpotnya beb 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 beb. Pas lewat depan kos-kosan dia beb. Ya Allah, adik-adik kami yang baru hijrah, adik-adik kami yang baru coba-coba, adik-adik kami yang mulai menapaki jalan kebaikan, kuatkan hatinya ya Allah. Ya Allah, masih ada yang pacaran-pacaran di malam yang penuh berkah di Masjid Jogokarian bersama orang-orang soleh, bersama para habaib, bersama zuriat Rasulullah, bersama para alim ulama, bersama orang-orang beriman. Di malam yang terkabulnya doa ini, putuskan mereka ya Allah. Selesai, tamat riwayat. Kami ini datang ngaji sama Ustadz Somad. Kami datang ngaji sama Ustadz supaya hati kami tenang, hati kami galau, gundah gulana. Kami mau dapat ketenangan Ustadz. Pulang dari sini malah kami anxiety, depresi, stres. Insya Allah Ustadz Somad tidak ada niat jelek, nggak ada niat buruk. Maksudnya supaya kalian selamat dari untungnya sampai sekarang Jepang belum menemukan detektor cap jempol. Bayangkan kalau nanti Jepang, Korea menemukan detektor cap jempol, terus perempuan-perempuan yang mau nikah lewat di detektor itu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki cap jempol semua badannya. Insya Allah kalian semua selamat daripada detektor itu insya Allah. Kalian adalah perempuan-perempuan yang afifat, menjaga kehormatan dirinya. Zahidat, tidak terpukau dengan dunia. Dan pada akhirnya kalian adalah Maryam, kalian adalah Khadijah, kalian adalah Aisyah. Tapi kalian bukan Fatimah, karena itu istri saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, yakinlah bahwa hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa kita senantiasa berjamaah. Yang sudah ikut komunitas, alhamdulillah. Sebenarnya ustadz-ustadz ini ingin menunjukkan dirinya bahwa jamaah ustadz, marilah berjamaah, marilah bersilaturahim. Ustadznya sendiri nggak berjamaah. Tapi cobalah lihat, kami berjamaah. Tidak ada bawa logo, ada logo UAS di belakang. Nggak ada. Ada logo Paskas di belakang? Enggak ada. Ada logo Nawak Hijrah? Enggak ada. Kita semua bersatu dalam Wang Sinawang. Kamu kenapa enggak ikut lagi ngaji dengan Syanu? Ya gimana kita mau bisa bersama? Logo saya dibuat tapi kecil sekali. Enggak ngaji hanya karena masalah logo. Emang masuk surga pakai logo? Memang kain kafan udah pakai logo? Enggak ada. Maka kita cobalah lihat. Enggak ada gambar. Enggak ada. Enggak ada gambar Ustadz Somad. Di mana-mana kalau yang namanya tausiah itu gambar Ustadz Somad dicetak besar, lubang hidungnya macam terowongan Mina. Tapi begitu kita kumpul duduk bersama, enggak lagi pakai gambar. Kalau ada Ustadz, kalau enggak ada gambarnya ngerajuk, kalau enggak ada gambarnya enggak mau datang, kalau enggak ada gambarnya berkecil hati. Itu Ustadz yang masih level pilkada. Kita ini sudah lewat dari pilkada, kita ini sudah masuk dalam piljannah. Pilihan-pilihan menuju jannatul firdaus. Ini pilkada sama pilkab mirip-mirip ini. Bedanya kalau pilkada lupa nggak jadi, kalau pilkab lupa jadi. Yang ketawa yang belum nikah, kayak paham aja kalian. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ada handphonenya dan di handphone itu ada senternya, coba cek. Nah, masih ada senternya. Kalau udah dicek nggak ada senternya berarti udah laku. Kalau masih ada, cek.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah riya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, ngaji. Apa yang ketiga? Ustaz Somad itu kan ngisi pengajian, Ustaz Somad itu kan ceramah, Ustaz Somad itu kan tausiah. Malam ini saya menikmati ngaji bagaimana situasi tahun 1966 di daerah Jogokarian. Makanya perhatikan video tadi. Saya menikmati bagaimana Ustadz Jazir menyampaikan tausiah. Begitu Habib Muhammad bin Anis menyampaikan tausiah, saya menikmati walaupun beberapa itu agak rooming dikit. Saya nggak paham, tapi nanti saya pulang, saya nonton sama istri saya suruh dia menerjemahkan insya Allah. Apa kata Ustadz Habib Muhammad bin Anis? Tapi tadi waktu kami lihat Ustadz Habib Muhammad bin Anis ngomong, Ustadz ketawa. Iya, kalian ketawa, aku ketawa juga. Kalian ketawa, aku ketawa, kik. Cuman beberapa kosakata lost memang hilang. Ya nggak apa-apa, apa salahnya? Nah, kalau saya sholat, yang imam itu Ustadz Hamad, Masya Allah beliau membacanya. Baru tahu seumur ini, sudah 27 tahun umur begini, baru tahu kalau cara membaca ayat itu begitu. Ternyata selama ini bacanya monoton. Alladzina yu'minun. Rupanya beliau baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata beliau hafal Quran 30 juz. Lalu kemudian dari 30 juz itu ada qiraat Hafs dari Imam Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kisai, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir. Bayangkan itu. 7 qiraat mutawatir, tambah 3 qiraat masyhur, tambah 4 qiraat syaz, ada di kepalanya semua. Dan rambutnya masih utuh. Ustadz Somad sudah berguguran. Itu pun isinya juz 30. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi memang kalau kita ngelihat nikmat orang, pergi kami ke pedalaman Riau sampai di Batu Tilam, yang jadi imam subuh itu Ustadz Hamad. Begitu dia membaca, ya Allah, suaranya merdu, qiraatnya hafal, Qur'annya hafal, alumni Al-Azhar. Saya terus terang sejak kenal dengan Ustadz Hamad ini rasa-rasa nggak pede ngaku alumni Azhar. Soalnya saya takut nanti jamaah nanya, Ustadz alumni Azhar ya? Iya. Kok nggak kayak Ustadz Hamad? Tolong jangan kalian tanya begitu. Kalau kalian ada di antara kalian yang nanya begitu, nggak aku izinkan ilmu. Ustadz tamat dari Al-Azhar? Iya. Hafalan Quran Ustadz berapa? Ustadz Hamad kok 30 juz dengan qiraatnya? Ustadz berapa? Iya, peraturan zaman kami dulu cuma 8 juz. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, 8 juz. Naik pesawat 8 kali hilang semua. Padahal kita udah jaga mata, takut hafalan hilang. Pesan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahibzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku kacau. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau mau hafalannya kuat, tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya tidak diberikan pada pelaku maksiat. Maka kita pun menundukkan mata waktu mau masuk pesawat. Dia nanya, nomor tiketnya mana? Gak mungkin kita ngasih tiket gini kan? Pasti kita kasih. Kita buka sedikit. Kita udah duduk-duduk nyaman-nyaman. Dia tanya, seat beltnya Pak mau dipasangkan? Gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak mau minum teh apa? Saya minum teh manis aja. Mau yang manis aja atau manis banget? Mau teh poci, teh pucuk, teh buah, teh daun atau teh bunga? Kau buat aja cepat-cepat haus ini. Jadi memang adik-adik, Masya Allah, Tabarakallah. Kadang saya terpikir juga, kenapa aku nggak viral muda macam waktu baru-baru pulang, waktu masih ganteng macam Ustadz Hamad dulu. Saya tanya, Ustadz Hamad udah berapa lama pulang? Baru pulang. Baru pulang udah jalan ke sana, jalan kemari, sudah podcast, sudah jadi imam. Saya pulang dari Maroko tahun 2008 umur 31. Bawa mobil ceramah dari Pekanbaru 3 jam ke lokasi, sampai di lokasi hujan lebat. Datang panitia bawa payung ngetuk kaca, saya buka, dia nanya, Ustadznya mana? Kata dia.
Kan kurang ajar. Sampai sekarang saya nggak mau ceramah di masjid itu. Sakit hati saya. Ustaz Ahmad baru pulang dari Al-Azhar, langsung dibawa Ustaz Salim, langsung dengan para asatis duduk satu majelis. Masya Allah, tabarakallah. Memang kalau mata kita ngelihat nikmat Allah pada orang lain yang muncul di hati kita, Allah nggak adil. Tapi kalau direnung-renung ke dalam, disitulah letaknya keadilan Allah. Bayangkan kalau saya muda dulu ganteng seperti Ustaz Ahmad, tiba-tiba udah viral. Apa nggak jadi playboy cap tupai saya? Saya Ustaz Ahmad yang tua, kurus, hitam, jelek, pesek begini. Cobalah baca komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Saya komen yang lain memang nggak ingat, tapi yang komen ini ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Laki-laki. Disitulah baru saya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kau buat aku dikenal orang setelah tua ini ya Allah. Coba kalau muda dulu. Allah cuma ingin kasih tahu, kau belum bisa seperti Ustadz Ahmad Abdul Somad. Kau cukup jadi somad, jangan mau jadi. Sudah ada makomnya masing-masing. Maka yang paling indah yang menempatkan itu adalah Allah. Anak kecil umur 5 tahun datang minta pisau sama ibunya. Minta pisau, minta pisau. Kira-kira ibu ngasih atau enggak? Enggak ngasih. Ibu enggak ngasih itu karena sayang atau benci? Karena sayang. Menurut anak, pisau itulah yang paling bagus. Tapi menurut ibu, memberi pisau membahayakan dia. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa sayur kubis. Kalau ceramah sudah mulai agak salah-salah, itu tanda waktu sudah mau habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang pertama, serahkan semuanya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula. Saya menikmati posisi saya sebagai Abdul Somad. Saya tidak mau dipanggil Hamad. Saya adalah Abdul Somad. Saya tidak mau jadi Ustadz Faizar. Jangan panggil saya meruqyah. Memangnya pernah Pak Ustadz? Pernah. Waktu itu saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi sarapan di hotel. Pas lagi sarapan dipanggil. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya. Tolong Ustaz, ada peserta tilawatil Quran yang lagi kerasukan. Saya nggak mungkin bilang nggak bisa kan? Masa profesor nggak bisa? Saya jaga harga diri saya. Maka saya bilang, Ustaz sila, ayo kita ke kamar muruqyah. Apa saya bilang? Muruqyah. Oke, saya bilang, mari. Mana dia? Mana? Saya tengok anak gadis. Wah gawat ini. Yang baca ruqyah itu dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Anak gadis itu ketawa. Saya ingat hadis Nabi tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, setan lari wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Bahasa Arab itu kaya. Kalau kentut nggak berbunyi namanya fusa. Kalau kentut yang berbunyi namanya durat. Tapi nggak ada bahasa Arab yang berbau dan tak berbau. Karena bunyi dan nggak bunyi sama-sama bau. Saya dapat jurus bahwa dengan suara azan maka setan lari. Berarti suaranya mesti dibaca keras. Maka saya bacakan di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat dia. Dia sadar. Saya pula yang cemas. Biasanya di kampung kami, kalau ada orang sembuh dari kena gangguan setan, biasanya dinikahkan sama yang menyembuhkan. Saya pula cemas, astagfirullah. Tolong nanti sebelum diupload ini diedit dikit ya. Saya takut istri saya nonton. Tapi setelah itu, setiap ada yang kerasukan, saya ditanya, Ustadz bisa? Saya bilang, hubungi nomor Ustadz Faizar, ini nomornya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, serahkan bahwa rencana Allah itu indah. Kadang kita ini terlalu memaksakan rencana kita. Menurut kita, kitalah yang merencanakan hidup kita. Kita buat program hidup kita. Habis dari Jogja nanti saya mau S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Doger, S Bandung. Tapi kalau tidak sesuai rencanamu dengan kenyataan, Allah ingin kau bersabar. Kalau sesuai keinginanmu, berarti Allah ingin engkau ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur, kana khairal lahu, itu baik baginya. In asabathu darra, kalau yang datang itu menyulitkan, menyusahkan, memayahkan, menyakitkan, sabar, dia bersabar, kana khairal lahu, syukur dan sabar.
Kita terbang seperti burung yang pulang ke sarang dengan dua sayap. Sayapnya cuma dua, sayap syukur dan sayap sabar. Sesuai dengan keinginan, syukur. Kurang sesuai dengan keinginan, sabar. Saya yang nemanin dia ngasih info dia ke Jogja, Ustadz. Saya yang nemanin dia daftar ke kampus. Saya yang nemanin ospek. Tapi pas wisudanya dengan orang lain. Harusnya aku yang di sana. Ini laki-laki yang model begini ini lama-lama jadi LGBT. Mestinya kau berkata, kau ambil dia. Allah sudah menyiapkan 100 yang lebih hebat dari ini. Lebih cantik, lebih kaya. Begitu, yang tepuk tangan berarti senasib. Begitu. Makanya kalian yang muda-muda, adik-adik mahasiswa, kalau udah selesai kuliah, udah kerja mau minang anak gadis orang, jangan jatuhkan dirimu dengan bahasamu. Bilang ngomong sama dia, ini banyak laki-laki pas mau minang, engkaulah satu-satunya. Kalau kau nggak nerima, abang mau kemana? Hidup ini sepi tanpamu. Bencong. Jangan kau rendahkan dirimu. Kau katakan, kalau kau terima aku, berarti kau beruntung karena dapat imam yang soleh alumni Jogokarian. Belum tentu kau dapat yang lebih baik daripada ini. Kalau kau tidak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Kalau mau nangis nanti pas di kamar kos-kosan. Pas di kamar, jangan tunjukkan lemahmu di hadapan manusia. Kalau mau menunjukkan lemah, jam 2 malam, meneteskan air mata di tempat sujud, tunjukkanlah lemahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini sekarang manusia banyak menunjukkan lemahnya di hadapan manusia. Tapi pas di hadapan Allah menunjukkan dia paling cepat. Dari mana? Kelihatan dari sholatnya. Allah pun ngelihat kau, oh masih bertenaga katanya. Coba kau pelan dalam sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudmu lama. Di saat itu Allah melihat engkau. Ternyata inilah hambaku yang merendahkan dirinya kepadaku. Man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, tidak kepada manusia, rafa'ahullah. Allah akan mengangkat tempatnya setinggi-tingginya insyaallah. Jangan rendahkan dirimu di hadapan manusia. Kau mulia, kau agung, kau hebat karena Allah menciptakanmu. 300.000 sainganmu pertama kali. 300 juta sainganmu pertama kali. Kaulah yang berhasil menembus sel telur. Saat itu namamu Mr. Spam. Berapa banyak yang dimakan lalat? Berapa banyak yang dikerubungi semut? Kaulah yang berhasil menembus. Berapa banyak yang prematur keguguran? Berapa banyak yang lahir dalam keadaan mati? Tapi kau bisa besar. Jangan bunuh dirimu. Ini baru ditolak naik ke tiang Telkomsel. Baru ditolak ngancam mau bunuh diri. Dia sangka macam film India, datang gadis menyelamatkan turun. Dia sangka macam drama-drama, nyanyi disuruh turun. Dia nggak tahu gadis-gadis sekarang tega. Kalau kamu nggak menerima pinanganku, aku akan terjun. Terjun aja kata dia. Mampus kau situ kata dia. Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah, kuatkan tauhid kepada Allah. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, sirami bunga ini dengan siraman ilmu. Ngaji. Gak bisa ngaji langsung, online pun gak bisa, mati aja. Masa online pun gak bisa. Ikuti kajian ustadz-ustadz asatis kita semua. Ustadz-ustadz nih punya series Ustadz Habib Ja'far, series ustadz semualah. Masya Allah. Oh rupanya waktu sudah habis. Masya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kalau Tuhan membeli baju katun hadiah teman, saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil Ayahman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Para asatis bil khusus guru kita semua Ustadz Jazir, para habaib. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Banyak yang terluka, banyak yang tersinggung. Maukah para asatis bapak dan ibu adik-adik semua memaafkan silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya diminta untuk membacakan doa. Doa ini kabul bukan karena saya, tapi karena ada yang ikhlas, yang tulus, yang suci, yang berniat karena Allah. Maka doa kita menembus pintu-pintu langit insyaallah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
segala pujian, segala kesucian, segala kebesaran, segala keagungan hanya milik-Mu. Kami hina, kami rendah, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini di Masjid Jogokarian ya Allah. Kepada semua jamaah yang mengikuti melalui streaming ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tunaikan segala hajat dunia, hajat akhirat kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari kajian ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, laki-laki yang layak menjadi imam, perempuan yang solihah menjaga keluarganya ya Allah. Yang sudah menikah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang lucu, anak-anak yang baik, anak-anak yang membahagiakan, sejuk dipandang mata ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu kami meregang nyawa dia mengeluarkan kami ke alam dunia, bersimbah darah, menetes air mata, belum sanggup kami membalasnya. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakannya ya Allah. Kami belum mampu membahagiakannya dengan harta, kami belum mampu membahagiakannya dengan jabatan, paling tidak kami membahagiakannya dengan menunjukkan di hadapannya kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ampunkan silap salah dosanya. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, jadikan kami hamba-hambamu yang istiqamah. Kalau malam ini hati kami Engkau jaga dari dosa, kalau malam ini mata kami Engkau jaga dari maksiat, jaga hati kami sampai kematian datang menjemput kami ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam, jadikan kami orang-orang yang bersaudara. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, pada saat nanti di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, berikanlah kami naungan di bawah singgasana arasmu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum.